Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Dalam Injil hari ini, Yohanes 6 ayat 35-40 dikisahkan atau diceritakan bagaimana Yesus mengingatkan kepada kita, orang-orang Kristen, para pengikutnya, bahwa sesungguhnya iman yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Bapanya. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya, sebab semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara-saudariku, jadi kata-kata Yesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa baptisan yang kita miliki bukanlah karena jasa-jasa kita, tetapi karena anugerah semata, rahmat khusus dari Allah. Itu nyata dari ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, siapa itu semua orang yang diberikan dari Bapa kepada Yesus putranya? Semua orang yang diberikan kepada Yesus, putra Allah, yang dipercayakan kepada Yesus, adalah kita-kita ini yang telah mengimani Yesus lewat baptisan yang kita terima. Maka sebenarnya baptisan adalah itu suatu anugerah, rahmat istimewa yang kita terima. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus memberikan jaminan, asuransi yang sangat itu berharga, nilainya tak terhingga. Karena dikatakan, semua yang datang kepadaku tidak akan kubuang, tetapi dikatakan juga dalam ayat 39, melainkan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ternyata kalau kita percaya, mengikuti, mengimani Yesus, kita tidak akan disia-siakan, kita tidak akan dibuang, tetapi sebaliknya kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah anugerah, itulah baptisan yang kita terima dari Yesus, dari Allah sesungguhnya yang memberikannya iman kepada kita, lalu kemudian melalui Yesus Kristus putranya. Nah, iman kalau kita katakan adalah rahmat, adalah suatu anugerah istimewa. Di satu pihak adalah anugerah, rahmat, tetapi di pihak lain iman itu mengandung resiko atau tantangan. Hal itu sangat konkret dalam bacaan pertama Kisah Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Di sana dikisahkan bagaimana setelah Diakon Stefanus dibunuh, para murid atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus yang ada di Yerusalem itu terpencar-pencar, tersebar. Mereka pergi ke daerah-daerah Yudea, pergi ke daerah-daerah Samaria, kecuali dikatakan para rasul masih di Yerusalem. Tapi
umat atau para pengikut yang lainnya itu terpencar. Mereka menyebar ke berbagai pelosok di negeri Israel. Dan di sana dikatakan mereka mewartakan Kristus yang mereka imani. Mereka memperkenalkan Yesus. Mereka memberikan kesaksian bagaimana Yesus memberikan kehidupan baru kepada mereka. Hal itu nyata dikatakan pada bacaan yang pertama hari ini. Dikatakan mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di situ. Dan dikatakan banyak orang yang percaya kepadanya. Selain mereka percaya, mereka juga dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Banyak yang itu dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat. Dikatakan mereka banyak yang kerasukan setan, dan setan itu semua diusir berkat pelayanan dan doa-doa daripada murid-murid yang tersebar, khususnya Filipus dan teman-teman. Selain itu dikatakan juga orang-orang lumpuh disembuhkan, orang-orang sakit juga disembuhkan dan dipulihkan. Itulah iman. Iman sekali lagi adalah rahmat, adalah anugerah istimewa, tetapi mengandung tantangan, bahkan juga risiko untuk diwartakan. Dan dalam pewartaan itulah tidak jarang atau seringkali kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup. Bahkan dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, pada bagian awal, Diakon Stefanus itu mati terbunuh karena imannya. Tetapi walaupun secara fisik mati terbunuh, namun Diakon Stefanus yakin akan mengalami kebangkitan. Jadi tampak sekali rahmat Allah yang luar biasa bagi kita. Allah tidak menyia-nyiakan apa yang telah kita perjuangkan, yaitu beriman mengikuti Yesus. Tapi Allah akan menjamin keselamatan kita. Bahkan Allah juga menyatakan kerahimannya ketika dia berhadapan disalib dengan orang-orang yang ada di sampingnya, para penjahat. Salah seorang dari para penjahat itu berseru kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan Yesus menjawab dalam Injil Lukas ini, Lukas bab 23 ayat 43, yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Jadi tampak sekali, seorang yang jahat sekalipun, seorang yang berdosa sekalipun, kalau dia mengakui kesalahan dan dosanya, dengan kata lain dia mau bertobat, mengikuti Yesus, mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai Raja, penguasa kehidupan, Raja semesta alam, maka jaminan keselamatan itu pasti ada, dan orang itu juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya kami tetap setia, supaya kami tetap percaya kepadamu, tetapi juga berani mewartakan Dikau, agar kami boleh menghasilkan buah-buah iman, buah-buah sukacita, kedamaian, kegembiraan, persaudaraan, dan juga keselamatan bagi diri kami dan bagi banyak orang. Sebab kami percaya dalam Dikau ada jaminan, ada asuransi yang sangat bernilai tinggi bagi hidup kami. Itulah jaminan keselamatan, kebangkitan kekal. Semoga Engkau melimpahkan rahmat, kemurahan, belas kasihan kepada kami yang mengikuti Engkau, mengimani Engkau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.